Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita akan sampaikan materinya. Ya, terkait dengan agar selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita awali dari surah Al-Baqarah ayat 214 sebagai mukadimahnya. Di sini dijelaskan bahwasanya pertolongan Allah itu sangat sangat dekat ya. Nah, bagaimana caranya agar kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah taubat ya. Jadi kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan juga maksiat yang kita lakukan ya, baik itu yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Nah, ini bisa kita lakukan tiap hari. Kawan-kawan biasanya yang sudah merutinkan yaitu adalah di sepertiga malam terakhir ya. Jadi bersamaan dengan sholat tahajud. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobat kita akan diterima oleh Allah. Seberapapun banyaknya dosa kita, seberapapun besar dosanya kita, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah seorang pembunuh 100 orang yang kemudian bertobat, lalu beliau berhijrah ya. Beliau berhijrah. Nah, sebelum sampai pada tempat tujuan, ternyata beliau sudah meninggal dunia. Ini yang kemudian menjadi rebutan para malaikat. Apakah masuk surga atau masuk masuk neraka. Lalu kemudian dihitunglah jarak ya antara rumah dan juga tempat tujuan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan jaraknya dengan tempat yang dituju. Maka kemudian masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditolong oleh Allah, jaraknya jauh lebih dekat ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah agar kita senantiasa ditolong oleh Allah, yaitu adalah kita nolongin orang lain. Bagaimana dalam Quran surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu nolong agamanya Allah, nolong orang lain, maka niscaya Allah yang akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi jelas sekali, ini seringkali juga orang-orang tua kita mengajarkan kita dari kecil bahwa senantiasa kita untuk ringan tangan untuk menolong orang lain. Karena nanti kalau dalam bahasa orang tua kita adalah nanti ke depan kita juga akan ditolong oleh orang lain. Itu sebenarnya adalah bagaimana cara Allah memberikan pertolongan kepada diri kita. Jadi ketika kita mau menolong orang lain, maka nanti kita juga akan ditolong oleh orang lain ya, ditolong oleh Allah melalui orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Ya, jadi barang siapa nolong orang lain, maka Allah akan tolong dirinya. Barang siapa menutupi aibnya saudara muslim, maka Allah akan menutupi aibnya. Nah, dan seterusnya. Ini hadis memang cukup panjang, tapi kita potong di sini. Yang artinya adalah ketika kita membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita. Kita hilangkan kesusahan orang lain, maka Allah hilangkan kesusahan diri kita. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah bersyukur. Ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi rumusnya adalah ketika kita ingin ditolong oleh Allah, ditambahkan nikmat-nikmat yang lain, maka kita syukuri dulu. Kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Maka akan ditambah nikmatnya. Namun sebaliknya,
Ketika kita tidak mau bersyukur atau kurang bersyukur, maka azabnya Allah sangat sangat pedih. Maka ketika seseorang saat ini sedang merasakan kegelisahan-kegelisahan hidup atau persoalan-persoalan hidup, hidup ini dirasa sulit, berat, makin berat lagi. Nah, bisa jadi ada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang belum kita syukuri. Nah, kenapa banyak orang tidak bisa bersyukur kepada Allah? Yang pertama adalah banyak orang yang fokus itu kepada apa yang diinginkan, bukan fokus kepada apa yang telah dimiliki atau didapatkan. Kadang orang fokus ingin memiliki kendaraan merek ini, padahal dia sebenarnya sudah punya kendaraan merek lain misalnya. Jadi terlalu fokus dengan keinginannya, padahal Allah sudah berikan banyak nikmat yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Yang diinginkan tidak pernah tercapai, yang dimiliki tidak bisa dirasakan nikmatnya. Yang kedua, alasannya adalah karena seringkali melihat nikmat orang lain. Jadi dia menganggap orang lain itu jauh lebih mendapatkan nikmat ketimbang diri kita. Padahal kawan-kawan, ketika kita merasa bahagia, ketika orang lain juga bahagia, maka kita sebenarnya sedang ngantri mendapatkan kebahagiaan yang sama. Ketika ada orang lain yang bisa memiliki rumah baru, kemudian kita juga ikut bahagia, kita ikut senang, maka sebenarnya kita sedang mengantri juga untuk bisa mendapatkan rumah yang baru juga. Mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Kemudian yang ketiga, kenapa orang tidak bisa bersyukur kepada Allah, yaitu adalah merasa bahwa apa yang dimilikinya itu adalah atas jerih payahnya sendiri. Jadi menganggap bahwa apa yang dimiliki saat ini itu adalah lantaran jerih payahnya sendiri. Ya. Oke, jadi kuncinya kalau kita yang ditolong oleh Allah pada puzzle yang ketiga adalah kita bersyukur. Kemudian yang keempat, total pasrah. Ya. Wa may yatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasrah total kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Jadi memberikan pertolongan dengan memberikan kecukupan. Sehingga apa yang dibutuhkan itu selalu didapatkan. Tidak pernah merasa kekurangan. Jadi pasrah total. Satu ketika Abu Hanifah ini berjalan. Nah, ada satu rumah yang jendelanya terbuka, kemudian terdengar suara rintihan dari rumah itu. Mendekatlah Abu Hanifah ini, nah terdengar keluhan dari dalam rumah tersebut. Jadi mengeluh, merasa tidak memiliki apapun, tidak ada yang nolong, sendirian, buat makan aja tidak ada. Macam-macam. Ya, isinya adalah keluhan-keluhan saja. Lalu kemudian dilemparlah ke dalam rumah tersebut oleh Abu Hanifah, ya. Yang satu kantong isinya ada uang dan isinya surat. Dikatakan bahwasanya jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasalah meminta kepada Allah. Nah, di hari berikutnya Abu Hanifah lewat lagi. Ternyata seorang ini tadi tidak lagi mengeluh tetapi berdoa kepada Allah. Doanya apa? Doanya adalah, ya Allah, datangkanlah orang yang kemarin datang memberikan pertolongan. Nah, dilempar lagi sama Abu Hanifah satu kantong uang dan juga surat yang dikatakan bahwasanya bukan begitu cara meminta kepada Allah, ya. Bukan begitu. Ya, kita tidak boleh jadi seorang pemalas, jadi berharap atas bantuan orang lain yang kemudian membuat kita tidak mau bergerak, yang membuat kita hanya berdiam diri di rumah. Ini adalah sifatnya orang-orang pemalas. Dan ini bukan cara yang meminta yang baik. Nah, lalu setelah itu kemudian orang tersebut keluar rumah. Dan mereka kemudian bekerja. Nah, jadi
total pasrah itu setelah kemudian beraktivitas semaksimal mungkin, apa yang bisa dikerjakan, beribadah yang terbaik, ya kemudian pasrahkan semua hasilnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya, puzzle yang kelima agar kita ditolong oleh Allah yaitu adalah ingat ada Allah. Bukan hanya ingat Allah ya. Bukan hanya ingat Allah, tetapi ingat ada Allah. Karena apa kawan-kawan? Bapak Ibu, karena banyak di antara kita yang mereka ingat Allah, tetapi mereka tidak ingat bahwa ada Allah. Ingat akan kebesarannya Allah, ingat nama-namanya Allah, tapi mereka tidak ingat ada Allah. Nah, cirinya apa? Ya cirinya mereka senantiasa mengesampingkan Allah. Allah itu di nomor sekian. Jadi kalau dalam bahasa saya mungkin, ya Allah saya mau bekerja. Ya Allah saya mau berusaha. Engkau diam saja. Begitu. Nah kawan-kawan, ketika kita ingat ada Allah, maka dalam setiap aktivitas kita, tentu kita akan melibatkan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka senantiasa menjadi tentram, yaitu dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi dengan mengingati Allah, ya, mengingat bahwa ada Allah, itulah yang nanti membuat hati kita itu akan tentram. Nah, tentramnya hati, rasa tenang di hati itu adalah bentuk daripada pertolongan Allah. Berapa banyak orang ketika bertemu dengan orang lain, mereka merasa tenang. Ketemu penagih, tenang-tenang saja. Utangnya masih miliaran, tenang-tenang saja. Kenapa? Karena merasa ada Allah. Ingat bahwa ada Allah. Ya. Lalu puzzle yang keenam, yaitu adalah bergerak. Jadi jangan diam, ya, jangan diam. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, ya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, ya. Jelas. Ya, saya lanjutkan, ya. Jadi setelah kita selesai sholat, mengerjakan sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bergerak. Bergerak kemana? Yaitu adalah bergerak di muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari karunia-Nya Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang beruntung. Jadi kunci daripada ikhtiar yang kita lakukan yaitu adalah kita senantiasa ingat kepada Allah. Ingat bahwa ada Allah, ya, ingat bahwa ada Allah. Sehingga kalau kita ingat bahwa ada Allah, maka dalam pekerjaan kita tentu kita akan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi bergerak. Ketika seseorang bergerak, maka Allah yang nanti akan mendatangkan pertolongan. Sebagaimana cicak itu kan bergerak, ya, diam-diam bergerak. Ya, diam-diam merayap, bentuk ikhtiar, bentuk action, bentuk geraknya, yaitu adalah dengan merayap secara diam-diam. Lalu Allah datangkan pertolongan dengan cara apa? Datang seekor nyamuk. Jadi Allah yang mendatangkan nyamuknya. Lalu kemudian diambil, ditangkap oleh cicak. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, ya tadi, jangan hanya sekedar di rumah, tetapi kita harus juga bergerak, bertebaran di muka bumi ini. Kita lanjut lagi. Yang ketujuh, ya, yang terakhir,
yaitu adalah taat sama Allah. Ya. Senantiasa kita taat sama Allah. Maka kalau kita taat sama Allah, ya tentu kita akan taat pada Rasulnya. Tentu kita akan taat pada ulil amri minkum. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu nanti akan bersama-sama ya dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, bersama-sama orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah. Siapa itu? Yaitu adalah para nabi ya. Siapa lagi? Para siddiqin. Siapa lagi? Orang-orang yang mati syahid. Siapa lagi? Adalah orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya, sebaik-baik teman. Nah, jadi kawan-kawan, ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka kita kelak akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang ditolong oleh Allah. Jadi kalau Allah memberikan pertolongan kepada para nabi, para siddiqin, kepada orang-orang mati syahid dan juga orang-orang soleh, maka tentu kita nanti juga termasuk bagian dari orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi ketika kita taat kepada Allah, bentuknya nanti adalah takwa ya. Jadi takwa itu salah satu perbuatan adalah dengan kita taat pada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian ya, kita percepat materinya. Ya, soalnya nanti 9:30 kita bisa tutup selesai ya. Nah, ini kita lanjut lagi dengan sharing dan diskusi ya. Jadi ada 7 puzzle tadi. Yang pertama adalah taubat, kemudian yang kedua adalah nolong orang lain, yang ketiga adalah bersyukur, yang keempat total pasrah sama Allah, yang kelima ingat ada Allah, yang keenam yaitu adalah bergerak, dan yang ketujuh adalah taat sama Allah. Ya, puzzle ini ketika kita lakukan cara istiqomah, maka insya Allah ya, setiap kita punya kesulitan, setiap kita punya permasalahan, maka Allah yang akan datang memberikan pertolongan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mohon maaf Ustadz, untuk host akan saya ambil alih. Mungkin rekamannya bisa dimatikan dulu.